Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali melalui Rumus Kehidupan, Renungan Murid Kristus untuk Kehidupan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebagaimana biasa melanjutkan pelajaran kita, renungan kita ayat demi ayat, seluruh firman Tuhan. Dengan tekun, dengan disiplin kita belajar agar makin hari kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan memasuki bagian yang sangat penting, bahasan yang sangat menarik tentang apa yang terjadi pada waktu sangkakala yang pertama dibunyikan. Kita akan belajar dari Wahyu pasal 8. Kemarin kita sudah sampai ayat yang kelima. Hari ini kita belajar ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput hijau. Nah, ini adalah peristiwa yang dilihat oleh Yohanes tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, apa yang terjadi di atas muka bumi. Alkitab mencatat malaikat pertama meniup sangkakala dan yang terjadi adalah adanya hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Apakah mungkin ada hujan es dan api bercampur darah? Sangat mungkin. Peristiwa itu pernah terjadi dan dikatakan maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Beberapa orang mencoba untuk memahami atau menafsirkan ayat ini secara simbolik dan berspekulasi bahwa bumi di sini mengacu kepada tanah Israel sebagai objek penghakiman Allah. Nah, sejalan dengan itu, sekali lagi saya sudah katakan, kalau sekali kita jatuh di dalam penafsiran simbolik dan kita terpaku di situ, terkunci di situ, maka tidak ada jalan lain. Semuanya harus disimbolikan. Semuanya harus dijadikan simbol. Misalnya penafsiran seperti ini akan membawa orang menafsirkan pohon itu sebagai pemimpin Israel yang murtad dan rumput berarti Israel sebagai bangsa yang lemah secara spiritual. Mereka mendasarkan penafsiran ini pada Yesaya 2 ayat 13 yang membandingkan pemimpin yang sombong dengan pohon aras dan pohon tarbantin. Dan juga dari Yesaya 40 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 yang membandingkan semua manusia dengan rumput yang layu. Jadi rumput di situ menurut kelompok ini bukan rumput sungguhan, tetapi rumput di sini adalah manusia. Sebab Alkitab berkata, apakah manusia? Manusia adalah seperti bunga rumput saja. Lalu pohon-pohon di situ siapa? Pohon-pohon di sini adalah pemimpin-pemimpin. Akan tetapi kalau kita belajar tentang hujan es dan api ini, hasil atau peristiwa yang mengerikan ini juga menyerupai apa yang terjadi secara harfiah atau literal kepada Mesir pada saat wabah yang ketujuh. Silakan Anda baca Keluaran pasal 9 ayat 18 sampai 26. Digambarkan di situ ada guru api dan hujan es yang menghujani Mesir. Selama ini kita
hanya berpikir bahwa pada waktu terjadi wabah yang ketujuh atau tulah yang ketujuh, yang terjadi adalah adanya hujan es atau dikenal sebagai tulah hujan es. Tetapi kalau Anda membaca dengan teliti, Keluaran pasal 9 ayat 18 sampai 26, ada guru, api, dan hujan es yang menghujani Mesir. Hujan es menghantam setiap tanaman dan menghancurkan setiap pohon. Jadi ada alasan yang baik untuk menafsirkan apa yang terjadi di dalam penghakiman sangkakala pertama itu sebagai penghakiman yang harafiah atau penghakiman yang literal, jadi bukan simbolik. Nah, akan tetapi apa yang terjadi sesungguhnya? Kalau kita belajar bukan sekedar hujan es, api, dan bercampur darah, kita melihat di situ terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Mungkin ini adalah bencana gunung berapi yang meletus secara bersama-sama, atau juga ini adalah serangan meteor. Dan efeknya tentu saja sebagaimana sudah saya ungkapkan dari pelajaran atau pengajaran hari-hari kemarin, efeknya tentu saja sangat-sangat mengerikan. Targetnya adalah atau sasarannya adalah tanaman atau kematian dari tanaman, jadi kehidupan dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu menjadi target, dan tingkat kehancuran ini akan melumpuhkan pasokan pangan dunia. Dunia akan mengalami kelaparan, kesulitan besar, tetapi juga akan mengganggu roda ekonomi dan mengacaukan masyarakat. Kalau rumput, sepertiga rumput di dunia hangus dan pohon-pohon hangus atau terbakar, maka supply bahan makanan yang tersedia untuk ternak dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan bahan makanan tentunya akan terhambat dan menghadapi masalah besar. Itulah yang terjadi di akhir zaman. Supply bahan makanan untuk manusia bahkan juga untuk binatang akan musnah dan kesulitan besar akan dilanda oleh umat manusia. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita menikmati berkat Tuhan, kuliner ada di mana-mana. Kita bisa menikmati apa yang mau, bersyukurlah. Itu sebabnya jangan pernah lupa mensyukuri berkat Tuhan. Kalau hari ini kita masih boleh atau bisa menikmati makan makanan yang ada, kita masih boleh menikmati segala apa yang Tuhan berikan atas muka bumi ini, belajar bersyukur. Banyak, sedikit disyukuri. Karena akan tiba nanti waktunya di mana supply bahan makanan untuk manusia dan binatang akan menghadapi masalah dan kesulitan besar. Terus belajar firman Tuhan dan terus maju. Belajar bersama dengan rumus, bertumbuh bersama dengan rumus renungan murid Kristus. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Mari belajar dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ajari kami terus belajar firman-Mu, tidak pernah berhenti belajar. Setiap hari kami adalah murid-Mu. Setiap hari kami belajar firman-Mu. Dan setiap hari kami bertumbuh di dalam Engkau. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Dalam Tuhan Yesus kiranya berkat-Mu mengalir buat kami, untuk kami terus bersyukur untuk makanan yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau untuk semua makanan minuman yang Kau berikan kepada kami, banyak maupun sedikit kami bersyukur. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.